Shalom semuanya. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bersyukur sekali bisa ada di tempat ini ya. Selalu menjadi sebuah sukacita ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Nah, saya akan memulai dengan sebuah kalimat begini. Bahwa seringkali kekecewaan muncul dari ekspektasi yang tidak benar. Kekecewaan seringkali muncul dari ekspektasi yang tidak benar. Kadangkala kalau kita mau jujur di dalam hidup kita pasti pernah kecewa. Tidak ada orang yang tidak pernah kecewa di dalam hidupnya. Karena tidak ada orang yang berkata bahwa hidup saya sekarang ini adalah hidup yang terbaik yang saya bisa bayangkan. Pasti tidak. Pasti kalau ada orang yang berkata begitu, mungkin dia sedang delusional, halusinasi dan seterusnya. Saya kalau ditanya, apakah hidup saya sekarang adalah hidup yang terbaik yang saya bisa pikirkan, maka saya akan jawab tidak. Saya punya banyak pemikiran-pemikiran, hidup saya mau begini, mau begitu, mau begini, mau begitu, banyak sekali. Tapi saya menyadari bahwa pada akhirnya tidak semua berhasil saya capai. Bukan berarti hidup saya sekarang tidak terbaik, tetapi mungkin pengharapannya atau mungkin ekspektasinya yang harus di-adjust, yang harus diubah. Beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan sepasang suami istri yang banyak masalah di dalam pernikahannya. Wah, siapa yang bisa relate-nya? Tiap hari tidak ada hari terlewatkan tanpa bertengkar. Dan lalu saya memberitahu mereka, sebetulnya banyak hal pertengkaran terjadi karena orang membawa ekspektasi yang salah di dalam pernikahan. Misalnya ada orang berkata begini nih, wah ini orangnya itu easy going, semua itu pokoknya dibikin humor gitu kan, dibikin lucu aja. Lalu bayangkan, wah ini kalau jadi suamiku, nanti hidupku pasti tiap hari akan tertawa terus, tertawa terus, tertawa terus. Ekspektasinya ngawur. Karena ada beberapa orang yang punya suami humoris, wah bisa sakit hati. Karena ketika cerita sungguh-sungguh begitu sambil berlinang air mata, suaminya selalu menemukan sesuatu untuk dibuat lucu. Sehingga istrinya langsung berkata begini, kok hatiku tuh pegel, kok kamu malah gitu? Dengan santai dijawab, pegel ya, tak panggilkan tukang pijat. Tambah marah lagi saudara. Jangan berpikir kalau saudara itu ketemu dengan cowok yang humoris begitu, lalu saudara membayangkan setiap hari akan tertawa terus. Saudara yang punya suami humoris pasti tahu betapa menderitanya punya suami yang humoris. Sedikit-sedikit dicandain, sedikit-sedikit apa dibuat tertawa dan seterusnya, kadangkala menjadi sangat menjengkelkan. Kalau tidak percaya tanya istri saya. Oh bukan ya, bukan ya. Lalu ada juga orang yang berkata begini, wah kita ini ya kalau ketemu sama orang ini, waduh selama pacaran seminggu sekali ketemu rasanya tuh nggak pernah cukup gitu kan ya. Ngomong itu selalu 2 jam lewat begitu saja begitu. Waduh rasanya bayangkan kalau menikah 24 jam bicara terus dengan orang yang sama, waduh pasti hidupnya akan bahagia. Totally wrong. Karena kalau seminggu sekali ketemu selama 2 jam, yang dibicarakan itu semua baru. Pengalaman 6 hari 22 jam diceritakan dalam 2 jam. Semuanya baru, semua menjadi menarik. Tapi bayangkan setelah menikah ketemu dengan orang yang sama 24 jam, lalu saudara berharap ceritanya baru terus dan menarik terus, ceritanya seru terus, maka saudara sedang berhalusinasi tentang pernikahan. Lalu ada juga orang yang berkata begini, gampanglah menikah itu, yang penting itu ya cari jalan tengah. Pernikahan itu sederhana kok, yang penting cari jalan tengah, jangan keras kepala, cari jalan tengah. Tapi saudara yang sudah menikah dan sering bertengkar pasti paham maksud saya. It doesn't work that way. Karena setiap orang selalu merasa lebih dulu di tengah. Benar atau enggak? Selalu merasa, loh kok aku terus? Aku sudah di tengah nih, kapan dia ke sini? Ekspektasinya salah bukan? Lalu ada orang berkata begini, wah Tuhan itu baik Pak, luar biasa. Saya ini ya dikasih pasangan benar-benar beda sifatnya dengan saya Pak. Wah benar-benar bertolak belakang.
ini Tuhan punya maksud yang baik Pak, supaya saya saling melengkapi. Saya ini orangnya nggak sabaran, kasar, terlalu sembrono, diberi istri yang lemot sekali kayak internet di Indonesia gitu kan. Ternyata setelah menikah, beberapa tahun sudah minta cerai. Kenapa? Nggak tahan, masing-masing nggak tahan. Yang satu nggak tahan dengan kelemotannya, yang satu nggak paham dengan kesembronyannya, yang satunya lagi tidak tahan. Ekspektasi yang keliru. Ada juga saudara berkata begini, wah saya bersyukur Pak punya pasangan ini Pak. Waduh, saya dengan dia itu Pak ya benar-benar sama sifatnya Pak. Waduh, sama-sama nggak berani resiko, sama-sama main aman, suka zona nyaman dan sebagainya. Saya ini cocok banget Pak, sifatnya sama. Berapa tahun kemudian minta cerai? Kenapa? Nggak tahan. Ketika harus mengambil keputusan, semuanya melemparkan keputusan ke orang lain. Ini anak nih berdarah-darah nih Pak, mau diapain Pak? Gitu, diapain ya? Ayo Pak, kamu ngambil keputusan. Enggak, Mama aja yang ngambil keputusan. Enggak bisa Pak, ini anak kita bersama soalnya gitu kan. Mah, kita tenang ya Maya, tenang. Kita harus apain anak ini, tenang Mah, tenang. Setelah 1 jam tetap tenang, nggak ada apa-apa. Bisa jadi masalah saudara. Saya sering mendengar juga cerita semacam itu. Banyak pernikahan diakhiri dengan penyesalan karena banyak orang membawa masuk ekspektasi-ekspektasi yang tidak benar di dalam pernikahan. Dan saya melihat hal yang sama terjadi di dalam kekristenan kita. Banyak orang kecewa dengan Tuhan, itu sebetulnya bukan dengan Tuhan. Mereka kecewa karena mereka punya pengharapan yang salah, ekspektasi yang salah. Dan ekspektasi yang salah itu dimunculkan dari ajaran-ajaran yang salah. Saya pernah bertemu seseorang yang berkata begini, Pak, saya kecewa sekali dengan Tuhan. Oke, nggak apa-apa, terima kasih kejujuranmu, nggak apa-apa. Setiap kita boleh jujur kok sama Tuhan, ya kan? Nggak selalu harus kalau ditanya, bagaimana kabar saudara? Dahsyat, luar biasa, nggak selalu kok. Kadang kita juga tanya sama Tuhan, bingung, protes dengan Tuhan, is okay. Saya tanya, nggak apa-apa, thank you untuk kejujurannya. Kenapa kamu kecewa dengan Tuhan? Tuhan tuh nggak nepati janjinya Pak. Katanya kalau ikut dia, saya kaya raya, bebas dari penyakit, saya akan sukses. Ternyata saya sakit, bisnis saya mundur, dan saya gagal berkali-kali Pak. Saya kecewa sekali dengan Tuhan. Lalu dengan senyum saya berkata, sebetulnya kamu harus kecewanya bukan dengan Tuhan, tapi dengan pendeta yang mengajarkan itu kepada kamu. Karena Tuhan kita tidak pernah mengajarkan, ikut dia pasti kaya raya, ikut dia pasti sehat tanpa penyakit, ikut dia tiap hari ada mujizat. Tidak pernah satu ayat pun berjanji begitu. Itu adalah khotbah-khotbah yang keliru, yang seringkali memberikan ekspektasi-ekspektasi yang keliru kepada orang-orang Kristen, sehingga pada waktu orang Kristen menjadi orang Kristen, pada akhirnya dia kecewa karena pengharapannya, ekspektasinya, harapannya itu tidak kesampaian. Dan ini berbahaya sekali. Gereja menawarkan hal-hal yang dicari oleh dunia. Apa sih 5 hal yang dicari dunia? Coba tanyakan, 5 hal yang dicari orang Kristen di gereja apa? Sama kok. Kalau jawabannya sama, there must be something wrong with the church. Karena gereja mencari beda dengan dunia. Tapi saya heran ketemu orang yang non-Kristen, saya tanya, apa sih 5 hal yang penting di dalam hidupmu? Yang paling penting yaitu kemakmuran, semuanya, kesenangan dan seterusnya. Saya tanya orang Kristen, 5 hal yang terpenting dalam hidupmu apa? Sama persis jawabannya. Kalau jawabannya sama persis, kita perlu bertanya, apakah kita selama ini mengikut Tuhan dengan konsep yang benar? Hari ini saya akan membongkar balikkan konsep kita tentang sesuatu yang sangat penting sekali, yaitu tentang iman. Dan saya berharap kita semua siap ya, pasang seatbelt Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita akan segera take off dan menghadapi turbulensi yang luar biasa di dalam iman kita. Coba baca bersama-sama Ibrani pasal 11, Saudara. Ibrani pasal 11 ayat 35 sampai 40. Ibrani 11 ayat 35 sampai 40 saya bacakan demikian. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang.
Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Amin. Amin. Kalau kita bertanya pada para pendeta teologi kemakmuran, dan kita bertanya, give me top 3 verses, 3 ayat utama tentang kemakmuran, maka saya yakin salah satu yang dikutip adalah Ibrani pasal 11 ayat yang awal. Bukan ayat yang belakang. Ayat yang awal itu pun disalah tafsirkan. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, gitu kan. Landasan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Lalu dikasih tambahan begini. Jadi apapun yang saudara imani, saudara akan segera mendapatkannya. Saudara akan segera mendapatkannya. Tidak akan lama. Saudara pasti akan mendapatkannya dengan segera. Padahal kalau saudara jujur membaca Ibrani pasal 11, semua tokoh iman yang ada di sana, saudara akan menemukan hampir semua tidak mendapatkan apa yang dijanjikan. Coba saudara ambil contoh lah ya. Wajahnya kok udah mulai bingung ya. Coba saudara pikirkan Abraham lah ya. Tuhan berjanji kepada Abraham akan menjadi bangsa yang besar, benar ya? Akan memberikan negeri Kanaan, benar ya? Dan melalui Abraham semua bangsa akan mendapat berkat. Coba saya tanya, pada waktu Abraham mati, Abraham sudah jadi bangsa yang besar enggak? Jujur, enggak kan? Enggak loh, enggak. Keturunannya baru berapa? Apakah Abraham sudah memiliki tanah Kanaan? Tidak. Dia masih jadi pengembara di sana. Kalau kita mau lihat tokoh-tokoh yang lain lagi, Isa, Yakub, mereka semua tidak mendapatkan penggenapan yang utuh dari iman mereka. Makanya salah kalau kita punya pikiran, kita beriman pasti mendapatkan semua yang kita imani. Pasti itu cara membaca Alkitab yang salah. Dan nanti ujung-ujungnya adalah saudara kecewa dengan Tuhan. Tidak semua yang kita imani akan kita miliki. Saya ulang sekali lagi. Tidak semua yang kita imani akan kita miliki. Apakah saya sedang mengajarkan ajaran yang sesat? Tidak. Ayat 39 bilang begitu. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Mungkin saudara berkata, iya karena kurang iman. Ada tambahannya. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Siapa bilang kalau kita beriman, kita tidak mendapat, berarti kita kurang beriman? Enggak selalu begitu kok. Kadangkala memang kita tidak mendapat karena tidak beriman. Yakobus 1, kadangkala begitu. Tapi walaupun saudara beriman sungguh-sungguh, kadang-kadang saudara tetap tidak mendapatkan apa yang saudara imani. Hari ini saya akan mengajarkan satu hal. Iman itu bukan hanya percaya dapat, pasti dapat, tetapi tetap percaya walaupun tidak mendapat. Saya akan ulang sekali lagi. Iman itu bukan masalah percaya dapat, pasti dapat, tetapi tetap percaya walaupun tidak mendapat. Itu iman. Kalau saudara cuma berkutat pada percaya dapat, pasti dapat, percaya dapat, pasti dapat, saya jamin saudara pasti akan kecewa dengan Tuhan. Pasti kecewa dengan Tuhan. Saya dulu dibesarkan dari sebuah keyakinan semacam itu. Percaya dapat, pasti dapat. Yang penting kita memberikan semuanya untuk Tuhan. Tuhan memberikan semuanya untuk kita. Jadi kita mulai dengan what we do, baru nanti what God does for us. Saya hidup bertahun-tahun dengan konsep yang terbalik-balik semacam itu.
Yang paling penting bukan apa yang saya lakukan menentukan apa yang Tuhan lakukan. Keliru. Seharusnya apa yang Tuhan lakukan menentukan apa yang saya lakukan. Apa yang Tuhan lakukan bagi saya itu menentukan apa yang saya lakukan bagi Tuhan. Jangan dibalik. Saya masih ingat saudara, pada waktu koko saya yang pertama itu kecelakaan bersama istrinya meninggal dunia. Saya waktu itu sedang berada di camp nasional dari gereja saya. Satu sinode kumpul semua di luar kota. Begitu mendengar itu, saya tidak sedih. Begitu mendengar, saya cari tiket, saya ke terminal, saya pulang. Saya justru bersyukur karena saya yakin kesempatan itu akan menjadi sebuah kesaksian bagi banyak orang. Koko saya pasti akan bangkit. Dan benar, saya datang langsung menuju ke tempat persemayaman. Saya berdiri di samping koko saya dan saya perintahkan koko saya untuk bangkit dari kematian. Saya doakan terus, saya puasa sejak berangkat dari luar kota, saya tidak makan apa-apa. Saya bereskan semua dosa-dosa saya perintahkan koko saya bangkit. Nothing happened. Hari kedua saya lakukan hal yang sama. Sampai hari yang terakhir. Dan tetap dia tidak bangkit. Dan itu menggoncangkan iman saya. Saya bertanya kepada Tuhan, wahai Lord, kenapa? Aku sudah beriman, aku sudah membereskan semua dosaku, bahkan aku sudah berpuasa. Kenapa yang aku imani tidak terjadi? Dan benar-benar itu sangat mengganggu saya. Lalu dibarengi dengan beberapa peristiwa yang lain yang akhirnya membuat saya berani untuk meninggalkan konsep kekristenan saya yang lama. Yang saya tahu tidak realistis sama sekali, yang saya tahu cuma memberikan penghiburan-penghiburan palsu yang ada di permukaan. Lalu saya bersyukur, saya melihat Tuhan dengan wajah yang baru. Saya tidak lagi mengukur kebaikan Tuhan berdasarkan apa yang akan dia beri. Tapi saya mengukur kebaikan Tuhan berdasarkan apa yang dia telah beri. Yaitu anaknya sendiri mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan persoalan saya yang terbesar. Saya dulu selalu mengukur kebaikan Tuhan dengan apa yang Tuhan akan beri. Kalau Tuhan tidak beri, berarti dia kurang mengasihi. Akan beri. Tapi sejak saat itu saya mengubah konsep pikir saya. Saya tahu Tuhan selalu baik untuk saya. Karena dia telah memberi yang terbaik buat saya. Yaitu memberikan dirinya sendiri di atas kayu salib untuk saya. Konsep kita itu perlu diubah. Harapan ekspektasi kita perlu diubah. Kalau tidak, kita pasti akan kecewa dengan Tuhan. Nah, di dalam teks yang kita baca tadi, jelas sekali dikatakan, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka imani. Walaupun iman mereka memberi kesaksian yang baik, mereka semua tidak mendapatkan apa yang dijanjikan. Saudara siap gak sih menjadi orang Kristen dengan tawaran semacam ini? Ini diberitakan kepada penerima surat Ibrani ketika penerima surat Ibrani saudara sedang menghadapi penganiayaan, tekanan yang berat. Kalau kita membaca di pasal yang ke-10 nanti bisa baca setelah ibadah selesai, maka kita akan menemukan di dalam pasal yang ke-10 ayat 34 dan seterusnya, mereka tuh sedang berada di dalam penganiayaan sejak pertama menerima Injil sampai menerima surat ini. Mereka terus menerus dirampas, mereka terus menerus ditekan, mereka terus menerus dianiaya, mereka terus menerus menderita karena iman mereka. Sehingga penulis surat Ibrani berkata, bertekunlah, bertekunlah. Kita membutuhkan sedikit ketekunan. Tidak lama lagi. Penulis surat Ibrani tidak berkata begini, santai aja. Kamu nggak ingat tuh ceritanya bangsa Aram datang, Tuhan langsung tunjukkan dengan malaikatnya. Nggak ingat tuh. Kamu nggak ingat tuh bangsa Mesir dikalahkan, Tuhan ditenggelamkan di laut Teberau. Santai aja, Tuhan pasti akan kalahkan semua musuhmu. Penulis surat Ibrani tidak berkata begitu loh. Penulis surat Ibrani berkata, sabar ya, kamu perlu ketekunan, jangan sampai kamu kehilangan iman. Nah, malam ini saya akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa tetap percaya walaupun tidak mendapat. Bagaimana rahasianya kita tetap percaya walaupun tidak mendapat. Yang pertama adalah menolak jalan pintas yang mengorbankan integritas.
menolak jalan pintas yang mengorbankan integritas. Saya bacakan untuk kita ayat 35 ya. 35a itu keren banget, kita semua suka. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Keren. Tapi berikutnya apa? Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Mereka tidak mau menerima pembebasan. Nah, ini semua sebetulnya berbicara tentang masa-masa antara perjanjian lama selesai dan perjanjian baru dimulai. Ini bicara tentang sejarah. Maafkan ya, saya sadar orang Indonesia paling tidak suka sejarah. Orang Indonesia paling suka gosip. Kalau sejarah pasti kita semua berkata, mata pelajaran sejarah apaan sih? Mata pelajaran kok tentang orang-orang yang sudah mati, yang diajar oleh guru yang sebentar lagi akan mati, dan cara ngajarnya mematikan, dan sebentar lagi nilai kita semua akan mati. Kita nggak suka sejarah, tapi saya ingin supaya kita tahu sebentar apa yang terjadi di sana. Antara masa perjanjian lama selesai, Maleakhi, Hagai dan sebagainya, dengan Yohanes Pembaptis muncul, awal perjanjian baru, ada sekitar 400 tahun di sana. Yang dikenal dengan nama 400 tahun zaman diam, atau orang bilang zaman kegelapan, tapi mungkin lebih tepatnya adalah 400 silent years. Zaman di mana Tuhan diam. Tuhan tidak mengutus nabinya seperti dulu-dulu lagi. Tuhan tidak mengutus makhluk surgawi seperti dulu-dulu lagi. Nah, di antara masa 400 tahun itu, bangsa Israel berada di dalam pemerintahan beberapa bangsa secara bergantian. Yang kita nggak perlu tahu masing-masingnya apa. Pokoknya dari Babel, Babel dikalahkan Persia, lalu mereka balik ke pembuangan. Itu masih zaman perjanjian lama. Lalu nanti Persia dikalahkan oleh kerajaan Yunani, yaitu Alexander Agung. Nah, setelah Alexander Agung berusia 32 tahun, dia mati. Lalu pada saat dia mati, kerajaannya dibagi jadi 4 menurut jenderalnya masing-masing. Dan yang paling kuat adalah 2 jenderal yang menguasai Mesir dan menguasai Syria. Syria di utara, Mesir di bawah. Yang di Syria namanya Seleucus, yang di Mesir namanya Ptolemeus. Gak usah diingat-ingat ya, saya cerita supaya kelihatan pinter saja. Nah, di antara yang memerintah di Syria itu ada orang yang bernama Antiochus Epiphanes. Antiochus Epiphanes itu dikenal sebagai penguasa yang paling kejam. Dia menyebut dirinya Epiphanes, penampakan dari Allah. Makanya kan ada kalender gerejawi di gereja-gereja Protestan itu Epifani gitu kan. Nah, dia mengambil dirinya sendiri Epiphanes, penampakan diri Allah. Tapi orang-orang Yahudi menyebut dia Epimanes, orang gila. Kenapa? Karena dia sangat kejam menindas orang-orang Yahudi. Yang diceritakan di ayat 35b, 36, 37 adalah cerita-cerita yang terjadi kemungkinan besar pada zaman Antiochus Epiphanes. Saya tidak akan cerita keseluruhannya, tapi saya akan memberikan beberapa contoh saja. Misalnya, seorang ibu itu dipaksa untuk melihat anak-anaknya mati dengan cara direbus di sebuah kuali yang besar. Karena ibu ini menyunatkan anak-anaknya sesuai dengan iman Yahudi yang dia percayai, dan sesuai juga dengan keyakinannya dia bahwa dia lebih mengasihi Tuhan daripada yang lainnya. Ada beberapa orang yang memiliki hukum Taurat, kelihatan sekali memegang Taurat atau mengikuti arahan-arahan dari hukum Taurat, mereka harus menghadapi pembunuhan, penganiayaan. Bahkan pada waktu bangsa Yahudi berperang melawan penguasa yang lalim ini, penguasa yang lalim ini sering kalah karena gerilyanya tuh luar biasa, ciamik sekali, susah untuk dibasmi. Pokoknya tiba-tiba datang turun gunung, pegawai-pegawai tentara-tentara Yunani yang lewat langsung dibunuh, mati. Naik lagi hilang, dicari-cari nggak ketemu. Nah, suatu ketika penguasa dari kerajaan Seleucus ini, mereka berpikir begini, wah, ini bagaimana ya cara ngalahkan orang-orang Yahudi yang memberontak ini? Ciamik-ciamik kalau perang, susah dikalahkan. Lalu mereka punya ide. Idenya apa? Menyerang pada hari Sabat. Mereka menyerang pada hari Sabat dan ratusan orang Yahudi membiarkan dirinya dibunuh.
Karena mereka tidak mau melanggar hukum Sabat. Mereka tidak mau bekerja apapun, mereka mau beribadah kepada Tuhan. Masalah ini terulang sehingga mereka akhirnya mendiskusikan, dan ini menjadi bahan perdebatan. Apakah kita akan begini terus? Ataukah kita lawan saja? Akhirnya mereka memutuskan demi kemenangan bangsa Yahudi, mereka akhirnya melawan kalau diserang pada hari Sabat. Nah, saya tidak ingin mengajak Bapak Ibu Saudara berdebat tentang ini benar atau salah, ini bijaksana atau tidak bijaksana. Saya hanya memberikan contoh-contoh, segelintir contoh bagaimana orang-orang percaya pada waktu itu membayar imannya dengan nyawa. Ketika mereka ditawarkan pembebasan jalan pintas, mereka tidak mau. Makanya tadi disebutkan mereka menolak pembebasan itu. Padahal kalau saudara lihat ya tokoh-tokoh Alkitab itu kan anak janda Sarfat dibangkitkan. Bahkan Sadra, Meshak, Abednego aja yang mengatakan walaupun kami mati, kami tetap akan percaya kepada Allah. Akhirnya kan diselamatkan oleh Allah. Orang-orang ini ternyata tidak diselamatkan. Ribuan orang percaya pada masa-masa itu mati karena imannya. Tapi apakah mereka sebagai orang-orang yang kurang beriman? No. Justru itulah yang membuktikan iman mereka. Orang yang beriman adalah orang yang menolak jalan pintas kalau itu mengorbankan identitas. Amin. Kok aminnya kurang legowo itu rasanya. Justru orang yang beriman itu adalah orang yang menolak jalan pintas kalau itu mengorbankan integritas. Ditolak. Tapi aneh, orang-orang Kristen di satu sisi doanya begini, saya percaya Tuhan akan memberkati bisnis saya. Pak, saya percaya bisnis saya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan bekerja membuat bisnis saya berkembang. Tapi di dalam dunia bisnis, jalan pintas diterjang terus, diterjang terus, diterjang terus. Bahkan sampai mengorbankan integritas. Is that what you call faith? No, that's not faith. Itu bukan orang yang percaya. That's not a believing person. Itu namanya orang yang oportunis. Seolah-olah Allah itu nggak sanggup memelihara kita kalau kita tidak mengambil jalan pintas. Saya tidak naif. Dunia ini kotor. Saya tidak naif. Saya tidak naif. Sangat sulit menjaga diri kita 100% bersih. Saya pun juga tidak munafik. Kadang saya juga tercemar. Tapi yang saya maksudkan adalah, apakah kita itu punya by default itu apa ya? Settingannya. Settingan kita itu selalu pertama kali menolak jalan pintas kalau mengorbankan integritas. Apakah settingan awalnya itu? Atau settingan awal kita selalu cari jalan pintas walaupun mengorbankan integritas? Kalau saya biasanya memberikan ilustrasi, seandainya ada tanah kotor, becek, gitu. Kita pakai celana panjang. Yang kita lakukan apa? Saudara bisa punya dua cara. Yaitu saudara akan jalan seolah-olah percuma hati-hati ataupun dengan sembrono. Gak ada bedanya. Karena atau pada akhirnya akan kotor. Itu bisa jadi opsi saudara. Tapi juga bisa saudara itu akan menggulung celana panjang saudara dan berjalan sehati-hati mungkin. Tetap kotor nggak? Tetap. Tetapi saudara sehati-hati mungkin. Dan itulah yang mungkin diharapkan di sini. Saya tidak munafik, saya tidak naif. Kadangkala kita nggak bisa bersih 100%. Saya iri dengan tokoh-tokoh iman yang disebutkan di sini. Saya mengakui iman saya belum seperti mereka yang berani mengorbankan nyawa loh, bukan cuma keuntungan. Nyawa, bukan cuma harta. Tapi nyawa mereka korbankan. Mereka menolak jalan pintas. Diberi kebebasan. Kalau kamu menyangkali Yahweh YHWH, maka aku akan menyelamatkan engkau. Kalau engkau berhenti melakukan ini, maka engkau akan dibebaskan. Mereka menolak semua jalan pintas. Saudara tidak akan pernah bisa melatih imanmu sampai optimal kecuali saudara berani menolak jalan pintas yang ada di depan. Saya ulang sekali lagi. Saudara tidak mungkin bisa melatih imanmu sampai optimal kalau saudara tidak menolak jalan pintas yang ada di depan.
Kalau tiap kali ada jalan pintas saudara ambil, tiap kali ada jalan pintas saudara ambil, saudara tidak akan pernah maksimal melatih iman saudara. Justru iman dilatih pada saat saudara menolak jalan pintas. Saudara percaya bahwa Tuhan punya caranya sendiri. Jangan selalu melihat sesuatu yang enak itu sebagai sebuah kesempatan, saudara. Kita harus punya integritas di dalam diri kita. Beberapa bulan yang lalu, mungkin Bapak Ibu saudara tahu saya operasi mata karena kena masalah mata, saudara. Saya sebetulnya sudah didiagnosa, saya sudah tahu sih bahwa saya bermasalah matanya. Tapi waktu itu saya juga kena COVID-19. Saya sebetulnya bisa punya pilihan begini, ya sudah langsung ke dokter mata, tidak usah bilang kalau saya COVID-19. Toh dokter sudah resiko kok pekerjaannya begitu. Toh mata saya juga perlu ditolong. Kalau nggak cepat ditolong, tambah parah. Bisa nggak? Saya mikirkan begitu. Bisa. Terlintas nggak di pikiran saya? Terlintas. Tapi lalu saya bilang kepada istri saya, tapi saya tidak akan mengambil jalan pintas itu. Karena itu merugikan dokternya. Saya tidak tahu dokternya punya orang tua di rumah, dokternya punya cucu, punya anak. Saya nggak mau meresikokan mata saya, meresikokan orang lain gara-gara mata saya. Lalu saya tanya beberapa jemaat yang dokter, seandainya ada pasien seperti saya yang kamu harapkan sebagai dokter apa? Dalam kondisi seperti ini, dia bilang gini, ngaku terus terang Pak, kalau dokternya mau terima puji Tuhan. Oh ya sudah, akhirnya saya telepon beberapa dokter mata di Surabaya, istri saya jelaskan, suami saya kena COVID-19, bisa enggak diperiksa? Online aja ya, online aja ya, online aja. Enggak ada yang mengizinkan. Udah dicoba beberapa kali, tidak semua. Beberapa dicoba, akhirnya saya ngambil kesimpulan, ya mungkin semua dokter akan begitu kali ya. Saya tidak menyalahkan. Saya bukan orang yang tipenya judgmental, menyalahkan mereka dan sebagainya, enggak. Akhirnya benar, karena saya menunda-nunda, menunggu sembuh, kondisi mata saya itu tambah parah. Yang harusnya itu cuma butuh di laser, harus butuh operasi. Dan kalau operasi menderitanya setengah mati, saya harus tunduk 2 minggu. 2 minggu itu saya harus tidur tunduk, ngapa-ngapain saya harus tunduk terus. Jadi saya selama 2 minggu itu melanggar firman Tuhan. Harusnya kan istri tunduk kepada suami. Saya suami tunduk kepada istri. Bahkan kalau saya ngomong jalan gini, istri saya selalu bilang, tunduk, tunduk, tunduk. Saya lebih tunduk lagi gitu. Nggak nyaman, nggak nyaman. Lalu selama saya operasi itu, saya harus memberikan penjelasan di medsos. Bukan karena apa? Karena ada banyak acara yang saya batalkan, dan acaranya acara-acara besar. Daripada saya jawabin satu persatu, lebih baik saya kasih pengumuman di medsos bahwa saya tidak bisa mengisi semua webinar itu kena masalah mata. Dan saudara tahu, begitu saya umumkan, banyak orang itu langsung datang ke rumah, melakukan transfer dan sebagainya. Sampai akhirnya saya harus memberitahu mereka satu persatu bahwa uang untuk operasi sudah cukup. Saya tidak mau menerima lagi uang untuk operasi. Padahal kalau saya nggak bilang, mereka juga nggak tahu. Kalau saya terima terus, juga mereka nggak keberatan, bener nggak sih? Tapi saya tetap berkata tidak. Mereka digerakkan Roh Kudus untuk menanggung biaya operasi saya. Dan biaya operasinya udah penuh. Saya tidak pantas menerima lagi. Beberapa yang mau transfer saya bilang jangan. Beberapa yang kasih saya kembalikan. Kalau kamu digerakkan hanya untuk memberi biaya operasi saya, dan biaya operasi saya sudah cukup, saya akan tolak. Itu namanya integritas. Orang lain nggak tahu. Tapi itu namanya integritas. Saya dititipin orang puluhan juta, Pak ini untuk gereja. Saya bilang oke, nanti gereja kirim surat ya. Loh nggak usah Pak, saya percaya sama Pak Yakub. Saya bilang bukan begitu ceritanya. Kamu percaya ke saya bagus, tapi saya tetap harus menunjukkan saya orang yang bisa dipercaya. Jadi Bapak harus kasih inisial apa, kode apa, supaya nanti ucapan terima kasihnya Bapak bisa tahu. Itu dari gereja jumlahnya berapa. Saya ingin memastikan bahwa sebisa mungkin kalau namanya kita beriman, percaya Tuhan pelihara kita, berarti kita menolak jalan pintas yang mengorbankan integritas. Amin.
Itu cara pertama. Bagaimana kita bisa tetap percaya walaupun tidak mendapat, yaitu kalau kita menolak jalan pintas, kalau itu mengorbankan integritas. Yang kedua caranya adalah kalau kita menyampahkan dunia. Di ayat yang ke-38, saudara, ayat 38 itu ada satu kata yang menarik sekali menurut saya. Di situ dikatakan dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Ini orang pengembara loh, saudara. Gak punya tempat tinggal loh, saudara. Saudara kalau masih punya kontrakan bersyukur. Saudara masih ada di tempat kos bersyukur. Kalau saudara masih punya tempat disediakan orang lain, keluargamu bersyukur. Ini orang-orang pengembara dari gua ke gua. Mereka adalah orang-orang yang tidak berpakaian. Mereka orang-orang yang benar-benar dianggap sial. Dianggap orang-orang yang malang oleh dunia ini. Mereka diejek, didera, dilempar, dibelenggu, dipenjarakan. Mereka berpakaian kulit domba dan kulit kambing. Sambil menderita kekurangan, ayat 37 berkata begitu. Menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Kekurangan, siksaan. Tapi disebut begini, dunia ini tidak layak bagi mereka. Jangan dibalik ya. Mereka tidak layak bagi dunia. No. It should be seen the other way around. Bahwa dunia ini tidak layak bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan ditebus dengan darah yang mahal. 1 Petrus 1 mengatakan bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah yang mahal, darah Kristus yang sempurna melebihi emas, perak. Semua kekayaan dunia tidak ada artinya, dan Tuhan menebus kita dengan itu. Maka ketika kita diperhadapkan pada pilihan kesenangan dunia dengan iman kita, maka kita harus berani melihat kesenangan dunia dan berkata itu sampah. Selama saudara tidak bisa menyampahkan dunia, saudara akan selalu kehilangan percaya. Saudara selalu akan berpikir yang tidak-tidak kepada Allah, karena saudara tidak menyampahkan dunia. Harusnya perjumpaan saudara dengan Tuhan mengubahkan cara kita melihat dunia. Saya teringat di Filipi 3 Paulus mengatakan, apa yang dulu merupakan kebanggaan bagiku, sekarang ku anggap sampah. Apa yang dulu merupakan keuntungan, aku anggap sebagai kerugian. Kenapa? Karena dia telah berjumpa dengan Kristus. Our personal encountering with Christ seharusnya mengubah the way we see things. Cara kita melihat hal-hal di dalam dunia ini harusnya berubah. Kalau sampai kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengakunya begitu, tapi cara kita melihat dunia tidak berubah, berarti yang terjadi cuma begini nih. Kita menggunakan Kristus untuk memuaskan hawa nafsu duniawi kita. Dan itulah yang sering terjadi di banyak gereja. Saya beberapa kali menyampaikan keprihatinan saya. Orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang paling banyak bicara tentang dunia roh, ternyata adalah mereka yang hidupnya paling duniawi. Memamerkan kekayaan, memamerkan kemewahan, menganggap kesuksesan itu masalah jumlah, kesuksesan itu masalah tingkat ekonomi, kesuksesan itu masalah bisa pesiar ke seluruh dunia. Semua yang dicari itu yang dianggap ini loh, yang berhasil tuh kayak begini. Saya sangat kaget dan saya sangat prihatin berjumpa dengan banyak orang Kristen. Makanya saya mengkalimatkan begini, saudara. Banyak orang Kristen menggunakan Tuhan untuk memenuhi tujuan hidup mereka, dan bukan menggunakan hidup mereka untuk memenuhi tujuan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, banyak orang Kristen hanya menggunakan Tuhan untuk memenuhi tujuan hidup mereka, dan bukan menggunakan hidup mereka untuk memenuhi tujuan Tuhan. Kalau saudara ikut Tuhan dan karena itu saudara harus kehilangan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang nyaman. Kalau saudara harus kehilangan itu karena iman saudara, bersyukur. Kalau saudara masih merasa berat, berarti saudara belum menyampaikan dunia tuh, sungguh.
Saya dari kecil mengajarkan itu kepada anak saya. Saya selalu ajarkan memuliakan Tuhan. Itu adalah yang paling penting di dalam hidup kita. The purpose of our life is to glorify God. The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Tujuan utama manusia itu adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Kalau saudara nggak puas dengan Allah, berarti Allah itu belum terlalu indah bagi saudara. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau saudara itu belum puas dengan Allah, berarti Allah itu belum terlalu indah bagi saudara. Masih ada yang lain lagi yang saudara anggap lebih indah, yang kalau tidak ada itu, Allah kehilangan keindahannya. Sejak 7 tahun terakhir, saya di mana-mana mengkhotbahkan tentang kecukupan Kristus, keberhargaan Kristus. Bahwa kalau kita memiliki Kristus, itu cukup bagi kita. Christ is enough. Christ is enough. Dunia di belakang, salib di depan. Christ is enough. Kristus itu cukup bagiku. No turning back. No turning back. Jangan pikir saya ngomong begini karena saya hamba Tuhan. Jangan pikir hamba Tuhan gak punya godaan duniawi. Oh, banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau saya mau cepat kaya, saya dari dulu sudah kaya. Saya cerita gini bukan karena saya miskin ya. Jangan langsung tanya nomor rekening saya. No, saya nggak mau. Saya bukan hamba Tuhan murahan begitu kok, sungguh. Saya kalau ada orang kasih harga murah, gara-gara saya hamba Tuhan, saya tolak kok. Dan saya biasanya bilang, waduh, jabatan pendeta saya kok murah sih. Jabatan pendeta itu mahal. Jangan dipakai untuk cari harga murah. Bener nggak sih? Atau saya yang aneh ini? Saya nggak mau gara-gara saya hamba Tuhan terus kasih harga murah itu. Maksudnya gitu, maksudnya apa? Saya tahu beberapa orang itu mengasihi hamba-hamba Tuhan, saya tahu. Cuma saya mau mengubah konsep pikirnya. Nanti kalau makan bersama yang bayar hamba Tuhan tuh, wah nggak mau sungguhan. Jangan Pak, masa hamba Tuhan yang bayar Pak? Harusnya jemaat yang bayar. Wah saya jelaskan, loh kita ini harus gantian. Kalau di warung saya, di restoran kamu. Namanya hamba Tuhan kok ya kan, harus bayar. Bahkan sekarang pun di restoran juga saya mintanya gantian kok. Jangan Pak, harus gantian Pak. Nggak boleh. Bapak semuanya nggak boleh. Bapak bayar makanan, saya bayar parkir. Harus ada gantiannya, saudara ya. Itu keterlaluan sih kalau keterlaluan. Saya itu ditawari beberapa gereja. Wah, ngomong pertama itu langsung angka, keren nggak sih? Ngomong pertama itu langsung, Pak Yakob, kita mau kasih tawaran ini untuk Pak Yakob ya. Kira-kira Pak Yakob ada kemungkinan nggak ninggalin gerejanya Pak Yakob ini? Wah gitu kan. Wah saya kan usil, saya pasti nggak mau, cuma kan saya kepengen tahu. Lah, wah tawaran apa nih? Gitu kan. Langsung mereka sebutkan angka loh, nggak tedeng aling-aling, langsung sebutkan angka dan saya jamin ya angkanya itu di atas 100 juta semua tiap bulan. Langsung sebut angka. Wah begitu sebut angka begitu saya tersinggung saudara. Kenapa yang nyebut angka dia? Kenapa bukan saya? Harusnya saya yang menetapkan angkanya. Bukan sih, saya langsung menolak. Kenapa? Karena saya anggap mereka menghina saya. Nawarin pelayanan yang kamu bicarakan pertama angka, itu benar-benar menghina sih. Bukan berarti saya sombong, bukan. Tapi saya ingin membetulkan konsep yang keliru. Saya melayani Tuhan bukan karena angka, bukan karena duit. Kalau karena angka saya nggak mau jadi pendeta. Saya menyampaikan semuanya itu, bukan berarti saya tidak butuh. Tapi kalau itu harus mengorbankan integritas, kita harus berkata no, kita harus berkata tidak. Untuk semua kesenangan duniawi, kita harus menyampaikan semuanya. Kalau kita tidak bisa menyampaikan semuanya itu, saudara, kita pasti akan kecewa dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan kenikmatan duniawi. Kalau yang saudara cari kenikmatan duniawi, saudara telah memilih orang yang keliru. Saudara memilih untuk mengikuti orang yang keliru. Mengikuti Yesus tidak begitu kok saudara. Yang terakhir saudara ya, yang terakhir. Bagaimana kita bisa tetap percaya walaupun tidak mendapat. Yang terakhir adalah meyakini bahwa Tuhan menyediakan yang lebih baik. Meyakini bahwa Tuhan menyediakan
yang lebih baik. Ayat 40. Saya bacakan. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Saudara, apa maksudnya ayat ini? Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Saudara, intinya ayat ini tuh mau memberitahu kita begini, saudara. Mereka ini, tokoh-tokoh iman di Ibrani pasal 11, mereka itu melakukannya karena Kristus. Saudara nanti pulang rumah, baca ya. Musa meninggalkan kekayaan, kenikmatan Mesir karena Kristus. Bedanya dengan kita apa? Orang-orang yang hidup sekarang. Bedanya begini, semua tokoh iman di Ibrani 11 ini melihat Kristus sebagai janji. Kita melihat Kristus sebagai penggenapan. Promise, ini fulfillment. Mereka yang ada di Ibrani 11 melihat Kristus itu hanya sebagai bayangan, shadow atau tipologi. Tetapi pada zaman perjanjian baru, zaman kita sekarang juga, Kristus itu bukan cuma lagi bayangan, tetapi kenyataan. Makanya inilah yang lebih baik sebetulnya. Mereka itu mendapatkan yang lebih baik. Mereka mendapatkan kebangkitan yang lebih baik. Kenapa? Karena at the end of the day, semua orang di perjanjian lama, mereka diselamatkan karena iman kepada Mesias. Semua diselamatkan karena mereka percaya sejak awal Tuhan sudah memberi janji Mesias. Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dengan keturunan perempuan ini, keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular itu. Itu janji Mesias yang pertama. Dan orang-orang di perjanjian lama percaya kepada janji Mesias itu. Mereka diselamatkan bukan karena korban. Mereka diselamatkan bukan karena menuruti Taurat, karena nggak ada orang yang bisa menuruti Taurat dengan sempurna. Mereka diselamatkan sama seperti kita, yaitu diselamatkan oleh anugerah Allah melalui iman kepada Mesias. Sama dengan kita, nggak ada bedanya. Mereka diselamatkan oleh anugerah Allah melalui iman kepada Mesias. Tapi yang membedakan yang tadi itu saya sebutkan. Bagi mereka Mesias itu janji. Bagi kita Mesias itu penggenapan. Bagi mereka Mesias itu bayangan, shadow, what would come. Tapi bagi kita Mesias itu adalah the one that has come. Mereka pada akhirnya akan dibangkitkan atas dasar pengorbanan Kristus dan kebangkitan Kristus. Kristus menjadi yang sulung di antara semua orang yang percaya. Tidak heran kalau kita membaca pasal 12 dari Ibrani ini,